bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvin Yosua, Prodi Studi Agama-Agama, akan menceritakan salah satu cerita Alkitab dari Perjanjian Lama yang terdapat dari Kitab Obadja. Kitab Obadja merupakan salah satu kitab dari 12 nabi kecil, dan Kitab Obadja adalah yang paling terkecil. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena Kitab Obadja ini hanya terdiri dari 1 pasal dan 21 ayat, sehingga menjadi kitab paling pendek dalam Perjanjian Lama. Jadi, bukan bentuk fisik dari Nabi Obadja yang kecil, melainkan isi dari kitab ini kecil atau pendek, sehingga disebut kitab yang terkecil. Nabi Obadja adalah penulis dari kitab Obadja ini, dan ia adalah seorang nabi yang setia kepada Allah dan memasrahkan dirinya secara total kepada Allah. Artinya, ia menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk dipakai Allah dan melakukan kehendaknya. Dalam bahasa Ibrani, Obadja atau Ebed Yahweh yang berarti hamba Tuhan. Kitab Obadja diyakini oleh para ahli ditulis sekitar tahun 840 sebelum Masehi. Nabi adalah pemimpin sekelompok orang yang bertanggung jawab dalam memberitakan firman Allah kepada bangsanya. Ciri khas dari kitab Obadja adalah tuduhan terhadap Edom, dan hal tersebut sangat khusus dan istimewa. Edom bukan lagi suatu bangsa di antara bangsa-bangsa yang akan menerima hukuman, tetapi suatu musuh yang teristimewa. Edom melebihi setiap bangsa yang menentang Tuhan dan telah menghancurkan kerajaan Tuhan, yakni Yehuda sendiri. Edom merupakan bangsa yang berasal dari keturunan Esau, saudara Yakub. Saudara-saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, judul pembacaan kita saat ini dalam kitab Obadja pasal 1 ayat 1 sampai 16 adalah buat tentang Edom. Pada ayat yang pertama, Nabi Obadja mengungkapkan penglihatannya terhadap Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Di sini Nabi Obadja hendak mengatakan apa yang diberitakannya adalah suatu berita yang berasal dari persekutuannya bersama dengan Allah dan diberitakan bukan dengan angan-angannya sendiri. Ia mengatakan bahwa seorang pekabar telah diutus kepada wakil bangsa, dan mengatakan bahwa seorang pekabar telah diutus untuk mendengar tuduhan terhadap Edom. Pada ayat yang kedua dikatakan bahwa Edom akan direndahkan. Aku akan membuat engkau kecil. Bencana yang akan menimpa Edom telah dibuatkan, bahwa mereka akan sangat direndahkan dan dibuat menjadi terkecil dan dihinakan di antara manusia. Inilah nasib yang akan menimpa Edom. Kita juga bisa membaca pada ayat 3, di mana karena keangkuhan hati yang telah memperdayakan mereka dan keadaan yang mereka merasa nyaman karena tinggal di negeri yang batu yang tinggi, sehingga mereka pun berkata, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Maka pada ayat keempat Tuhan pun berkata, sekalipun engkau terbang tinggi seperti bunga jawari, bahkan sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Yang kita ketahui bahwa bunga jawari biasanya membuat sarang di tempat tinggi atau di puncak gunung.
tidak bisa dicapai oleh manusia, dan dari situ juga dapat melarikan diri serta melindungi dunia, dapat mengawasi dan melindungi dunia. Demikian pula Edom membayangkan bahwa ia dapat melarikan diri seperti Raja Walid dan mencari suatu tempat yang aman. Akan tetapi Edom keliru karena mencari tempat seperti itu yang tidak ada. Sebab sekalipun kita mencari tempat yang aman, Allah tetap dapat memantau. Allah akan tetap dapat memantau keberadaan kita dimanapun kita berada dan hendak pergi, karena tak seorang pun dapat luput dari mata Allah. Saudara-saudara, bisa kita bayangkan jika kita berlaku tidak benar di hadapan Allah, seperti yang dilakukan Edom dengan keangkuhan hati mereka dan mencoba melarikan diri dari hadapan Allah, maka Allah tidak akan segan-segan untuk menghukum kita. Pada ayat 5-10 ini akan membahas mengenai bukti-bukti yang menentang Edom, di mana Nabi Obadya berbicara tentang penghancuran akan Edom dan mereka akan kehilangan daerah tempat tinggal mereka, tetapi mereka akan tetap hidup walaupun terpencar-pencar. Kehancuran yang akan dialami Edom akan seperti sebuah kota yang dikalahkan dengan penuh dengan tentara-tentara yang merampok dan mencuri harta benda mereka, dan apa yang tidak dapat dicari akan dihancurkan atau dimusnahkan. Dan sekalipun Edom berhasil menyembunyikan separuh kekayaannya di tempat tersembunyi, pada akhirnya akan tetap ditemukan. Berikanku didesakan untuk keluar dari daerahnya oleh sekutu yang dahulu membantu mereka keluar dari daerahnya. Hanya nama Bangkit dari kejahatan, hanya nama menyerang mereka. Inilah kebodohan Edom, karena mereka bersekutu dengan bangsa lain yang pada akhirnya akan menghancurkan mereka. Saudara-saudara, satu hal yang perlu kita ingat dan tanamkan dalam hati setiap pribadi kita, bahwa setiap persekutuan yang jahat akan menghasilkan buah yang jahat pula. Maka kepercayaan antara satu dengan yang lain kita tuai. Dan Dalam tak ayat 8 mampu pada waktu itu, bertahan, yakni hari penghukuman Yesus terhadap ada Edom, di yang akan bertanggung jawab sana adalah orang-orang yang bijaksana, dan yang dapat memberiku dikatakan suatu penasihat pemimpin politik. jawaban. Di Edom Hanya nama pada ayat 9 pun dikatakan ada seorang yang bijaksana, Yesus, yaitu hanya Elifas, nama teman Ayub yang berasal dari Yesus, Teman, dikenal sebagai hanya yang memiliki nama hikmat kebijaksanaan. Yang disebutkan teman di sini adalah sebuah suku berikanku yang sebenarnya atas pengaruh orang-orang inilah Edom seharusnya hanya dibawa ke arah yang nama benar. Akan tetapi pengaruh itu tidak ada, sehingga hanya Edom tetap nama menempuh jalan kebinasaan. Yesus, Saudara-saudaraku, hanya nama ini pada ayat 10 sampai ayat berikanku 12 kita bisa membaca alasan kehancuran Edom, di mana ketika Yerusalem jatuh, dan ini menunjukkan bahwa Edom adalah musuh Tuhan. Di mata Yehuda, apa yang akan terjadi merupakan pembalasan yang adil atas sikap mereka terhadap anggota keluarganya sendiri. Mari kita bersama membangun hubungan terhadap Edom.
hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian, berikan ku kepastian, berikan ku larangan jangan, di mana Dia mau mengajak kita semua kembali mengingat masa di mana Edom menertawakan, yakni bersukacita dan bergirang hati atas keruntuhan bangsa dan kota. Bahkan kematian yang menimpa Yehuda yang diakibatkan oleh orang-orang Persia. Pada ayat 13 ini Nabi Obadjah menekankan kejahatan berupa penyerbuan dan ejekan, seolah-olah ia bermaksud menggarisbawahi betapa beratnya dosa Edom terhadap saudara sepupunya. Pada ayat 11 sampai ayat yang ke-14 kita melihat bahwa pedoman ini bertitik tolak pada masa lampau, pada peristiwa dan tak mampu telah terjadi. Yesus pada ada di 15 sana berbicara dan tentang memberiku hari Tuhan, di mana hari penghukuman hampir tiba dan penghukuman atas Edom akan menjadi suatu hanya kenyataan. nama Saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus hanya Kristus, nama berdasarkan pembacaan kita dari kitab Obadjah, beberapa hal yang hanya penting nama yang dapat kita jadikan acuan, tolak Yesus. ukur ataupun Berikan pembelajaran sebagai ku umat Kristen yang percaya pengharapan, kepada Yesus Kristus, hanya nama yaitu yang pertama, bangunlah karakter baik Yesus, dalam setiap hanya kita, nama sombong seperti Edom, dan kita hanya nama bersukacita di atas penderitaan yang dialami oleh saudara kita. Berikan ku sangat mengasihi umatnya yang mau mengasihi sesamanya. Sebab siapa yang berlaku seperti Edom akan dihukum setimpal dengan yang dilakukannya. Yang kedua, di mana kita pergi dan berada, jadi pahitnya orang Kristen yang meneladani kenyataan Yesus Kristus tidaklah boleh hilang, dan tak melainkan mampu mari kita harus bersinar dengan kasih Kristus itu. Yesus Sebab satu ada saja di kejahatan yang kita sana lakukan, jika kita biarkan, dan pasti akan merusak memberiku janji kita sebagai anak Allah yang membawa hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Oh